Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Kembali lagi pada malam hari ini, kita boleh menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Terima kasih pada Tuhan yang selalu setia mengaruniakan kita tuntunannya di dalam kita bersekutu, memuji, memuliakan namanya bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Mari kita menggunakan waktu yang indah ini dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian kunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan berkati agar firman-Mu dapat diberitakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga dengan kami semua jemaat-Mu yang ada di Warakas maupun yang ada di mana saja. Tuhan berkati agar kami bersama-sama dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh memahami dan mengerti dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkannya.
Ampunkan salah dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 9 ayat 2 sampai ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali telah membaca satu bacaan firman Tuhan dari Markus 9 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama. Menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita membaca bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak oleh Tuhan Yesus untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mereka diberikan kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tidak dituliskan di dalam pembacaan kita mengapa Tuhan Yesus hanya mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di dalam pembacaan kita bersama, ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan bahwa ketika mereka sudah berada di situ, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Menyaksikan peristiwa yang terjadi pada saat itu, Yesus yang berubah rupa, lalu muncullah juga Elia dan Musa. Petrus berkata kepada Yesus, "Betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Rasa bahagia ini membuat Petrus dan kedua murid yang lain merasa ingin tinggal dan membangun kemah untuk Yesus, untuk Musa, dan juga untuk Elia. Tetapi tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, bersama Yesus di dalam kemuliaannya kelak, kita akan mengalami kebahagiaan. Peristiwa ini menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Allah untuk
menyatakan keselamatan melalui peristiwa penderitaan dan kematiannya serta kebangkitannya. Keselamatan yang dikaruniakannya itu adalah kebahagiaan yang tiada duanya. Keselamatan di dalam Yesus tidak ada yang bisa memberikannya. Hanya Yesus ketika kita percaya kepadanya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketiga murid ini sudah merasakan, walaupun pada saat itu hanya sekejap, suatu kebahagiaan yang tiada taranya ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan. Inilah gambaran daripada kebahagiaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, suara yang muncul dari dalam awan sesungguhnya adalah suara Allah. Allah memerintahkan agar murid-murid mendengarkan Yesus, mendengarkan Dia. Ya, kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita harus menghayati apa yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Itulah tugas kita sebagai murid-murid Yesus. Setia mendengar firman yang diajarkan, yang dipesankan, yang dinasihatkan oleh Yesus. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup bagi kita, anak-anaknya. Jangan pernah mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengalami tuntunan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah terang hidup kita, pelita jalan-jalan kita. Tuhan tidak ingin kita mengabaikan akan tuntunannya ini. Yang ketiga, Tuhan juga tidak ingin kita berdiam dan hanya takjub melihat kemahakuasaannya. Ayo segera melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Beritakanlah berita keselamatan melalui kehidupan nyata kita. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga melalui kesaksian hidup di dalam Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan Tuhan terpancar melalui kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita nyatakan di dalam hidup ini. Bukan tinggal diam dan takjub menyaksikan kebesaran Tuhan, tetapi kita harus segera bergerak untuk menyaksikannya di dalam kehidupan ini melalui tindakan-tindakan yang nyata sebagai saksi-saksi iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini Tuhan, karena kami boleh bersekutu lagi, menaikkan pujian dan hormat kepadamu, bahkan berada di sekitar firman-Mu. Pada malam hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyegarkan iman kami melalui peristiwa pemuliaan Tuhan di atas gunung yang tinggi dan disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hal ini menegaskan kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hadir untuk menyelamatkan kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu yang sungguh menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu ini juga terpancar di dalam kehidupan kami setiap hari, menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan sepanjang hari yang kami alami di dalam berbagai aktivitas kehidupan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semangat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk berbagai sukacita yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk semua yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, bahkan yang terpapar pandemi. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami satu-satunya. Karuniakan kami Tuhan, karuniakan anak-anak-Mu kekuatan, bahkan pemulihan serta kesembuhan. Berkati setiap perawatan yang diberikan, obat-obatan, bahkan doa-doa yang dipanjatkan oleh sidang jemaat Tuhan. Berkati upaya-upaya pemerintah, para medis dalam memberikan pendampingan yang terbaik. Bahkan saat ini vaksin COVID telah diupayakan, diberikan kepada masyarakat. Berkatilah ya Tuhan, sehingga vaksin yang diberikan ke dalam tubuh kami boleh memberikan kekebalan bagi tubuh kami dalam menghadapi penyakit ini. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kami selalu bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk perhatian yang luar biasa yang kami alami dari pemerintah dan para medis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, apa yang menjadi harapan-harapan kami, rencana-rencana kami di hari esok. Tuhan memberkati agar kami boleh menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami boleh tidur malam hari ini dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru yang daripadamu. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini di dalam menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Selalu semangat,
dan tetap sehat. Percaya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sampai berjumpa di Sehati di Dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita. Shalom.